Dan itulah mungkin salah satu pentingnya kenapa kita harus punya makanan utama selain beras ya. Jadi misalnya mungkin kalau Anda tidak suka makan roti, mungkin bisa makan singkong atau mungkin bisa diganti dengan yang lain. Karena kalau beras mahal bukan berarti kreatif kita ini harus mandek, tapi kreativitas kita harus jalan terus. Seperti pengusaha yang satu ini nih, 4 tahun jatuh bangun tidak membuat pengusaha tape ketan ini menyerah. Charsim Cahyadi terus menekuni bisnis tape ketan yang saat ini omsetnya sudah 600 juta rupiah per bulan. Manis, lembut, sedikit asam. Tape ketan ini diproduksi di Desa Tarikolot, Kuningan, Jawa Barat. Sebagian besar warga desa membuat tape ketan untuk memenuhi pesanan oleh-oleh saat musim liburan atau hari raya saja. Namun Charsim Cahyadi, salah satu warga Desa Tarikolot, tak ingin tape ketan dijual musiman. Tahun 1996, ia pun memberanikan diri membuka usaha tape ketan. Produksi tape untuk dijual sehari-hari keluar Desa Tarikolot. Namun usahanya tak berjalan mulus seperti yang ia bayangkan. Waktu pertamanya itu jadi terus terang aja sulit sekali gitu. Mungkin orang belum begitu paham dengan tape ketan, terus dianggapnya barang baru gitu. Terus itu kan makanan tradisional banget gitu ya. Jadi memang hanya di daerah-daerah tertentu gitu yang ada. Jadi penjualannya itu sangat sulit. 4 tahun jatuh bangun dan nyaris tak mendapat untung, akhirnya Charsim menemui titik terang. Tahun 2000, konsumen mulai melirik tape ketan khas Kuningan ini. Pelan, tapi pasti, penjualannya merangkak naik. Kini ia sudah memiliki 20 orang karyawan. 3-8 kuintal beras ketan Indramayu diolah secara tradisional menggunakan resep turun-temurun. Dalam sehari 100-250 ember tape ketan diproduksi. Satu ember berisi 80 bungkus tape ketan ia jual seharga Rp50.000. Sementara ember berisi 100 bungkus dijual Rp65.000. Kesuksesannya pun dilirik oleh warga desa lain. Semua warga berbondong-bondong ikut memproduksi tape ketan setiap hari dan melakukan penjualan persis seperti Charsim. Penjualan tape ketan Pamela dilakukan oleh agen yang tersebar di Kuningan, Cirebon, bahkan Bandung. Produsen konsisten memproduksi tape ketan terbaik dan agen pun harus bisa menjaring pembeli sebanyak-banyaknya. Komitmen antara produsen dan agen inilah yang membuat penjualan tape ketannya laris manis. Kualitas tapenya juga bagus lah. Dari ketan, terus gimana kita untuk pengolahannya juga bagus, bersih. Butuh waktu panjang bagi Charsim untuk menikmati manisnya usaha tape ketan. Nama tape ketan pun semakin dikenal oleh masyarakat luas. Omset 600 juta ada dalam genggaman setiap bulan. Tera Patriana, Wahyu Krisna melaporkan untuk NET.